Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sofyan, NIM 12020515896. Kelas Ekonomi Syariah J. Dosen pengampu Poppy Adias Putra SS MSI. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT dan Koperasi Syariah. Yang pertama, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang sering disebut dengan LKMS adalah bagian dari perbankan syariah di Indonesia. Fungsi utama lembaga ini adalah membantu para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang dimaksud LKMS yaitu lembaga khusus yang mampu memberikan jasa untuk memberdayakan masyarakat dan pengembangan. Jasa yang diberikan oleh lembaga ini adalah berupa pembiayaan atau pinjaman kepada pelaku usaha mikro dengan konsep syariah. Selanjutnya, BMT. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu yang pertama Baitul Tamwil, rumah pengembangan harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua, Baitul Mal, rumah harta, menerima titipan dan zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Mal wa Tamwil BMT atau disebut dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profil seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT mempunyai peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Sumitra dalam Al-Kisah 2011-20 menyatakan bahwa Baitul Mal wa Tamwil BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat anggota BMT yang mempercayakan dana disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat anggota BMT yang diberikan pinjaman oleh BMT. Baitul Mal wa Tamwil ialah yang isinya berintikan Bait al-Mal wa al-Tamwil dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima
titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan Islam. Serupa dengan itu, Rodoni dan Hamid 2008-60 pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep Baitul Al-Mal wa Tamwil. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan Bait Al-Mal menerima titipan dari dana zakat, infak dan sodako dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Berdasarkan dua pengertian di atas, BMT dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagian hasil syariah. Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.